Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan kita semua terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Dan tentunya kita selalu ada dalam sukacita karena Tuhan selalu menyertai dan menolong setiap kita. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Dem News. Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada teman-teman karena selalu support channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga sudah share video ini ke teman-teman. Dan melalui channel ini boleh memberkati kita semua, dan kita juga boleh menjadi berkat, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Ya teman-teman, dalam video kali ini kita akan kembali menyaksikan lagi kesaksian dari seorang murtadin yang luar biasa. Karena murtadin ini ketika dia mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Kristus dan kemudian meninggalkan keyakinan lamanya, bukan sesuatu yang gampang. Dia menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan dalam hidupnya karena dia meninggalkan keyakinan lamanya. Pergumulan ini datang dari keluarganya sendiri. Keluarganya dijauhkan dan kemudian dia mengambil satu sikap yang luar biasa. Dia rela meninggalkan semua, dijauhi keluarganya, dan memilih untuk tetap ikut dan percaya kepada Kristus, satu-satunya juru selamat dalam hidupnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketika kita juga diperhadapkan demikian, maka tentunya bukan satu hal yang gampang, bukan suatu hal yang mudah dalam hidup kita. Pasti banyak pergumulan, banyak air mata, banyak hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Tetapi seorang murtadin ini ketika dia percaya kepada Kristus, dia rela meninggalkan semuanya itu. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan bagaimana kisah selengkapnya dari seorang murtadin ini, ya mari kita sama-sama saksikan. Untuk itu siapkan hati agar apa yang kita dapatkan melalui kesaksian ini boleh memberkati kita. Dan tentunya kita terus menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi saksi Kristus untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain, terutama kepada keluarga, kawan, dan kenalan kita, sehingga mereka juga boleh mengenal kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Ya teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Mbak Rani. Ya, shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Ya, malam hari ini tentu ini lebih ke pengalaman hidup ya, apa yang sedang dialami dan apa saja yang hal-hal yang pengalaman yang menarik dengan Tuhan Yesus. Karena itu kiranya Mbak Rani bisa bersaksi dengan leluasa lah ya. Karena begini, banyak orang melihat murtadin itu baik-baik saja ya. Tetapi sesungguhnya saya sendiri sebagai seorang murtadin, ya saya tidak akan bisa mempublikasikan pergumulan-pergumulan yang kadang-kadang membuat kita tidak kuat lagi. Bahkan saya selalu menjaga supaya saya punya semangat untuk terus mengikuti Tuhan. Nah, banyak orang melihat senyum, tapi mereka tidak tahu luka di balik itu. Nah, apakah juga yang dialami oleh Mbak Rani? Silakan kesaksian. Shalom untuk Bapak Pendeta Rusli. Shalom juga untuk jemaat yang ada di rumah. Kali ini saya mau memberitakan kabar perjalanan saya mengikuti Tuhan Yesus. Ini saya udah mau nangis nih kalau ngomongin masalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu terlalu banyak ya. Tapi bukan berarti perjalanan saya tuh lurus dan baik-baik aja. Banyak hal-hal yang tidak baik. Banyak. Mulai dari saya dijauhi oleh keluarga, terutama keluarga besar saya yang sampai saat ini teman-teman kecil banyak yang mencemooh saya,
Tapi saya tetap pada pendirian saya, kalau mengikut Tuhan Yesus pasti memikul salib, pasti berat rasanya. Tapi yang saya pegang sampai saat ini itu saya tetap ikut Tuhan Yesus, karena di situ saya tahu itu ada jalan kebenaran dan hidup untuk saya. Yang pastinya saya dari dulu yang takut mati, karena saya ikut Tuhan Yesus, saya tidak takut mati. Karena saya sudah siap, karena Tuhan Yesus yang akan menjamin hidup dan mati saya. Begitu kiranya Bapak. Ternyata. Ya, sebetulnya apa sih yang mendasari Anda kemudian bersedia meninggalkan iman yang lama, lalu kemudian mengikut Tuhan Yesus, walaupun harus kehilangan banyak hal dalam hidup ini? Karena mungkin semua orang belum tentu punya pertemuan khusus sama Tuhan Yesus. Tapi saya jauh sebelum kenal Tuhan Yesus, melalui mungkin suara ya saya pikir ini hanya halusinasi saya, tapi saya berpikir dengan logika saya, ini pasti Tuhan yang mengajak saya, jauh sebelum saya mengenal Tuhan Yesus. Jadi Mbak Rani itu mengalami perjumpaan ya, walaupun mungkin dalam bentuk suara ya. Nah dari sana kemudian mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan ya. Betul. Tentu itu kan bukan keputusan yang membabi buta ya. Pasti. Tentu pasti ini digumuli. Kira-kira berapa lama waktu untuk berpikir dan kemudian mengambil keputusan? Lama ya Om, lama banget. Waktu saya dulu punya ketakutan sendiri jadi orang Kristen tuh kayak takut gitu. Makan babi segala macam itu kayak diharamkan. Tapi waktu saya sebelum nikah, saya berpacaran sama orang-orang yang di luar dari agama saya sendiri. Diketemukannya dengan orang-orang yang Kristen, yang saya pikir kok bersama orang-orang Kristen ikut Tuhan Yesus kok kayaknya rasanya adem banget ya gitu. Mulailah saya dari situ. Berapa lama itu pergumulan yang kemudian mengambil keputusan 2 untuk tahunan. selama 2 tahun ya? 2 tahun. Jadi selama 2 tahun menggumuli lalu kemudian mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Nah, waktu ambil keputusan itu kalau boleh jujur, apa hal yang paling berat yang Anda alami? Hal yang paling berat itu karena di keluarga saya yang mayoritas Muslim. Intinya saya takut dijauhi sama keluarga, itu aja. Oke, jadi takut karena akan kehilangan keluarga besar ya. Dan pasti ya akan dibuang sebagai anak, tidak diakui sebagai anak. Karena seorang anak yang murtad dari agamanya itu adalah sesuatu yang membuat orang tua itu nggak rela. Karena ini yang akan membuat mereka itu terhalang untuk masuk surga, begitu ya. Dan setelah mengambil keputusan untuk menerima Tuhan, kira-kira apa saja yang dialami? Banyak banget. Setelah mengikut Tuhan Yesus itu banyak bentuknya kebaikan atau gimana? Ya, mungkin kebaikan, mungkin hal-hal yang tidak baik dialami. Banyak ya. Apalagi mungkin ketidakbaikannya tuh banyak, up and down-nya hidup itu banyak. Tapi di perjalanan hidup yang Tuhan kasih saya jatuh itu, Tuhan tuh kasih kekuatan banget dalam hidup saya. Itu aja sih Om. Saya contohkan diri saya. Saya waktu terima Yesus, saya menggelandang. Ya, karena orang tua saya tidak lagi mengizinkan saya ada di rumah karena ayah saya sangat marah. Dan ketika saya datang ke rumah orang Kristen itu seperti takut begitu ya. Jadi walaupun saya datang ke mereka, bahasa tubuhnya itu mereka sebetulnya tidak sudi saya ada di situ karena takut untuk disalahkan. Karena kota di mana saya tinggal itu kan sangat kecil. Jadi saya menggelandang. Jadi sebetulnya hal yang tidak menyenangkan ya ketika kita menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah juga itu dialami oleh Mbak Rani? Awalnya saya itu, saya cerita dari keluarga dulu ya. Dari keluarga Silakan. itu saya pernah sesudah saya menerima Tuhan Yesus, saya ke rumah orang tua. Di situ tuh saya kayak ngerasa bukan diri saya yang dulu yang diterima dengan hangat oleh mereka. Tapi saya tuh kayak diasingkan sama mereka. Diasingkan sekali. Apalagi yang saya hadapi itu orang tua. Mereka tuh berhadapan sama saya itu kayak ngerasa
saya tuh bukan anaknya. Apalagi saya pernah waktu itu saya dijauhkan sama anak saya di saat saya lagi habis melahirkan. Habis melahirkan tiba-tiba yang anak saya diambil. Di situ ayah saya, orang tua saya tuh langsung bilang begini, gimana rasanya, enaknya kalau anak kita diambil? Gak enak kan, dia bilang gitu. Terus begitu susahnya saya ngedapetin anak saya kembali dan sempat saya diusir. Sempat diusir, Kak. Dan saya diminta untuk kembali lagi. Kalaupun memang kamu mau ambil anakmu itu, kamu harus kembali di agama sebelummu. Ya. Tapi saya tetap pada pendirian saya kalau saya tetap mau ikut Tuhan Yesus. Jadi sangat ngotot untuk ikut Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Mbak Rani ini ikut Tuhan bukan karena babi itu enak ya. Tetapi Mbak Rani ini mengalami perjumpaan. Ada suara yang didengar dari sana, kemudian dia ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana kehidupan bersama keluarga, anak keberapa dan seterusnya? Saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, dari notabene Betawi ya. Jarang orang Betawi yang ikut Tuhan Yesus pastinya. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, cuma saya satu-satunya yang keluar dari agama sebelumnya. Berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara, anak pertama. Anak pertama. Tentu orang tuanya punya harapan yang besar ya terhadap anak sulung ini ya. Tapi kemudian murtad menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, kemudian Anda menikah dengan orang yang bukan Islam ya? Betul. Ya, adalah orang Kristen. Betul. Waktu nikah itu orang tua bagaimana reaksinya? Waduh, itu tuh hal yang paling berat itu waktu di saat saya nikah. Paling berat. Itu saya sudah memutuskan untuk keluar dari rumah, artinya saya harus menerima resiko dari harus berjauhan dari orang tua. Nah, pas mau menikah itu saya telepon orang tua untuk minta restu. Tapi sama sekali saya nggak dapetin restu sama sekali karena orang tua saya tahu saya menikah dengan orang Kristen. Dan saya di situ juga baru memberanikan diri untuk bilang kalau saya sudah ikut Tuhan gitu. Oke, jadi reaksi daripada orang tua marah ya? Marah besar pastinya. Tidak hadir dalam pernikahan. Tidak hadir. Tidak hadir. Jadi walaupun nggak ada restu daripada orang tua, Mbak Rani tetap berbesar hati untuk menikah Ya. sambil berharap Tuhan Yesus yang restu ya. Betul. Ya. Tapi pernah pas di detik-detik mau menikah itu orang tua saya yang terutama ibu saya bilang aku mau nikah Bu, gitu. Di situ dia sambil nangis bilang jalanlah sudah. Oh, berarti dia juga memberikan izin ya? Secara tidak langsung tapi dengan berat hati juga. Dengan berat hati ya. Mungkin apa boleh buat begitu ya. Oke, setelah menikah sama orang yang Kristen ini, bagaimana perjalanan hidup rumah tangga? Perjalanan hidup rumah tangga itu awal mulanya ya pasti saya dicemooh sama orang tua saya karena saya menikah dengan orang yang dia tidak suka. Di luar pulau maksudnya, orang boleh disebut Om, orang Kupang. Dia nggak suka karena kerasnya kehidupan suami yang berbeda jauh sama latar belakang keluarga. Oke, saya potong dulu nih ya. Apakah suami itu seorang dari timur sana? Betul. Yang sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus? Pada awalnya begitu, karena yang saya tahu dia itu seorang pelayan Tuhan yang setiap minggunya selalu ada pelayanan dan ikut ke gereja gitu. Ke gereja, terus? Selanjutnya pengenalan pribadi ke pribadi itu Om setelah menikah itu ya dia nggak 100% membimbing saya. Nggak 100% membimbing saya jadi jalan mengenal Tuhan Yesus itu ya saya sendiri. Oke, jadi saudara-saudara Mbak Rani ini walaupun suaminya adalah seorang dari timur yang notabene Kristen, tapi bukan suaminya yang bimbing dia untuk bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Alkitab sudah mencatat bahwa bukan
kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Mungkin ada sisi baik juga bahwa bukan suami yang membimbing Mbak Rani ini untuk semakin kuat dalam iman kepada Tuhan Yesus. Karena memang iman Kristen itu nggak boleh dipengaruhi oleh orang lain, sekalipun itu istri atau suami, ya. Tetapi bagaimana kita yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus itu, ya. Dan karena itu keputusan kita untuk menerima Yesus itu sangat menentukan. Karena itu mungkin saya akan bertanya, apakah keputusan itu lahir dari logikanya Mbak Rani, seperti tadi yang dikatakan adalah mendengar suara, apakah itu sempat dipikirkan? Ya. Seperti tadi dikatakan bahwa itu mungkin ilusi atau orang bilang bisikan-bisikan goib, ya. Apakah sudah dipikirkan dengan matang bahwa itu adalah suara yang menuntun Anda kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus? Di perjalanan hidup saya waktu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus itu, jauh sebelum nikah ya, kan orang berpikir saya ikut Tuhan Yesus karena suami. Seperti orang tua saya juga bilangnya, saya tuh nikah karena saya ikut Kristen itu karena suami. Tapi saya mau mempertegas lagi, jadi jauh sebelum saya nikah itu, saya sudah pernah mengalami perjumpaan saya sama Tuhan Yesus. Terus setelah saya kenal suami dan saya sering ikut dia pelayanan di gereja, ke gereja lain, KKR di luar kota, itu lebih mempertegas lagi kayaknya saya dikasih jalan sama Tuhan tuh, saya mengarahnya ke sana. Ke iman Kristen, Kristen, betul. kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi Mbak Rani ini sebetulnya agak berat ya, karena ketika dia menikah dengan orang Timor yang notabene Kristen, yang pelayanan di gereja, entah pelayanan yang pasti bukan pendeta ya, Bukan. tapi pelayanan apa ya? Dulu aktif pelayanan. Iya, pelayanan di bidang apa? Dia multimedia. Oh, multimedia. Nah, jadi seorang dari Timor sana yang notabene Kristen dan pelayanan di gereja sebagai pemegang multimedia, tetapi mungkin karena kesibukannya dia tidak bisa membimbing istrinya untuk pengenalan lebih dalam lagi kepada Yesus Kristus. Tapi kita sangat bersyukur ya, Mbak Rani ini dengan semangat yang ada padanya, terus kemudian menggali atau mengenal Tuhan melalui ya mungkin khotbah ya, atau mendengar kesaksian. Nah, saya mau bertanya lagi ya, kan waktu terlahir sebagai Islam, kan sholat, doanya kan menggunakan bahasa Arab. Betul. Nah, sekarang menjadi Kristen, bagaimana pertama kali Mbak Rani itu berdoa yang tidak lagi dengan cara Islam? Pertama sih saya mau meyakinkan diri ya sama Tuhan. Saya berdoa itu apa ya? Yang saya tahu Tuhan tuh punya banyak bahasa ya, menciptakan banyak bahasa ya. Jadi saya tidak lagi menggunakan bahasa yang biasa saya gunakan sebelumnya. Saya itu kayak ngomong aja sendiri sama Tuhan. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau ini memang jalan hidup saya untuk mengenalmu, saya kepingin lagi, lebih dalam lagi untuk lebih kenal lagi pribadinya, lebih lagi mengenal pribadi Tuhan. Saya bilang, tolong hantarkan saya, tolong kuatkan iman saya kalau memang saya harus ada di sini. Jadi pertama kali berdoa itu menyebut nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pastinya. Ya. Bagaimana perasaannya? Ya? Berat ya? Berat, karena memang nggak biasa aja. Nggak biasa ya. Biasa dengan doa yang di sana ya. Saya mau tanya lagi nih ya. Kan sudah berapa lama berumah tangga? Berumah tangga, puji Tuhannya sekarang ini sudah mau di 20 tahun. 20 tahun. Ya. Dikaruniain Tiga orang anak. 3 orang anak. Bagaimana perjalanan rumah tangga bersama suami yang notabene seorang Kristen? Itulah perjalanan hidup rumah tangga saya itu nggak selalu mulus-mulus, tapi saya pernah dikasih itu kayak apa ya? Saya tuh kayak bangga punya Tuhan Yesus itu. Saya pernah ditakut-takutin sama orang tua saya kalau saya menikah sama orang Timur itu, dia bilang mau makan apa kamu nanti?
Dia bilang gitu. Tapi kayaknya Tuhan tuh kayak kasih saya hadiah terus terus dan terus. Saya pernah Tuhan tuh kayak ngasih saya tuh apa ya? Mungkin mau nunjukin ke orang tua saya kali. Mau nunjukin ke orang tua saya kalau saya hidup tuh benar dan Tuhan menaikkan derajat suami juga pada waktu itu. Sampai hari ini bagaimana? Ya mungkin ya namanya hidup itu kan nggak selalu ada di atas ya. Ada Iya, pasang surutnya ya. betul. Kali ini ya kita ada lagi pergumulan lagi pastinya. Ya, bisa nggak diceritakan pergumulan yang ya nggak usah terlalu spesifik ya, tapi di kisaran apa itu kira-kira ya? Nah, mungkin kalau Mbak Rani masih ragu, saya mau contohkan. Saya tuh jadi Kristen, saya diproses secara hukum, kemudian saya masuk penjara, saya dipukul babak belur. Bukan cuma sampai di situ pikul salibnya, tapi juga ekonominya sangat buruk ya, karena saya nggak punya gaji. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan ya, sampai saya nggak bisa beli susu untuk anak saya ya. Kami alami, dan sampai hari ini juga saya hidup tanpa gaji, tapi saya pastikan bahwa saya diberkati. Apakah Mbak Rani mengalami pergumulan ekonomi juga? Ya, betul. Seperti apa misalnya? Ya, Apakah nggak bisa beli susu atau nggak bisa beli makan? Ya karena gini loh, orang-orang di luar sana menganggap kita yang kemudian jadi Kristen itu karena diiming-iming atau karena super me begitu ya? nggak ada sama sekali. Nah itu, jadi apa yang dialami gitu loh dalam rumah tangga? Baru-baru ini malah saya ngerasainnya itu. Karena mungkin suami juga sama ya, Pak Rizky, Ya, sama dia tidak punya gaji. ya, Ya, waktu itu saya juga pernah ngerasain untuk 1 liter beras aja atau mungkin satu gelas liter juga saya nggak mampu beli. Mampu beli saat itu, terus saya diusir dari rumah karena dari rumah kontrakan saya sebelumnya karena saya nggak mampu untuk membayarnya. membayar ya, membayar kontrakan. Betul. Ya. Jadi sampai hari ini masih jadi kontraktor ya, masih ngontrak ya. Jadi Bapak Ibu, kehidupan seorang Nurtani itu mungkin Bapak Ibu lihat senyumnya, tapi Bapak Ibu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena menjadi seorang Kristen itu bagi kami ini memang sangat berat ya, sangat berat. Nah, saya pernah mendengar Mbak Rani sempat mengalami situasi yang buruk di mana nggak ada makanan untuk anak, tapi terigu gimana itu ceritanya itu? Waktu itu saya tuh cuma nggak tahu ya, saya tuh nggak punya 1 gelas nasi, Beras. ya 1 gelas beras tuh untuk dimasak atau lauk apapun nggak. Saya berharap itu ada beras aja, karena ada beras itu bisa kita makan lah ya. Puji Tuhannya malam itu ada teman suami datang yang tiba-tiba ngasih kerjaan, walaupun ya kerjaan itu ya mungkin orang bilang nggak banget lah gitu. Jadi teman suami itu ngasih kayak apa ya? Dia kasih modal kita menjual kabel charger. Dari kabel charger itulah anak saya bisa makan. Tapi pernah 1 hari itu nggak kejual sama sekali. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, menjadi seorang Kristen itu memang berat, penuh perjuangan ya. Apalagi situasi hari-hari ini di mana banyak orang kehilangan pekerjaan, ya banyak orang kehilangan pendapatan, dan juga tidak terkecuali dengan kami sebagai petobat-petobat baru juga mengalami dan merasakan hal yang sama. Tapi kami selalu bergantung kepada Tuhan. Kalau soal tidak ada makanan, kami ya biasa puasa ya. Biasa puasa. Jadi kami hanya datang kepada Tuhan, dan kami melihat bahwa setiap ujian yang Tuhan izinkan kami alami adalah proses di mana kami akan naik level, dan dari sana kami bisa membuktikan kepada diri kami bahwa kami tetap setia di tengah kesulitan yang kami alami. Karena prinsip itu, sekali Yesus tetap Tuhan Yesus. Nah, kira-kira nih ya, apa hal yang paling berat dialami saat menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen? Jujur, saya tuh dulu hidup biasa memang dengan keluarga besar.
Yang paling takut ya memang dijauhkan sama keluarga dan saya benar-benar sendiri. Terus pernah satu kali kita punya masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga, mungkin kalau orang lain punya masalah di dalam rumah tangganya, dia bisa mengadu sama orang tuanya. Tapi kali itu saya benar-benar sendiri. Gak bisa mengadu sama orang tua ataupun teman atau siapapun, gak bisa. Saya cuma bisa mengadu sama Tuhan Yesus saja. Iya, saya kira setiap persoalan yang kita bawa kepada Tuhan pasti ada jalan keluar. Betul. Karena Tuhan Yesus adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Betul. Ya, kita mungkin tidak lagi memiliki keluarga besar, tapi kalau kita bawa kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Bagaimana hubungan dengan keluarga sampai hari ini? Waktu 4 tahun pernikahan sampai dengan anak saya umur sekitar 7 tahun, anak yang pertama itu sempat dekat. Tapi untuk dari tahun berapa ya, 5 tahun lalu lah saya lost contact, sama sekali nggak ada telepon ataupun komunikasi sama keluarga Sampai hari ini. sampai hari ini. Nah, ayah ibu masih hidup ya? Puji Tuhan masih. Saudara-saudara yang lain masih ada ya? Ada satu adik saya yang meninggal. Oke, nanti satu waktu mereka menonton video ini, tegas lagi sampaikan kepada mereka. Itu aja yang paling yang ayah ibu atau keluarga lain pikir saya itu kelaparan menikah dengan orang Kristen dan saya sekarang menjadi orang Kristen. Puji Tuhannya saya masih berdiri tegak di sini, masih hidup, masih diberkati Tuhan sampai detik ini. Walaupun hidup itu nggak yang selalu mungkin ayah ibu pikir saya ada di atas terus, tapi saya cukup diberkati, itu aja. Dan nggak perlu takut, saya ini baik-baik aja. Jadi Tuhan intinya, Yesus baik-baik aja. intinya masih sampai saat ini masih hidup ya, Puji Tuhan. walaupun kadang menahan lapar ya. Itu orang lain mungkin nggak perlu tahu, itu pergumulan kita saja ya Tuhan. Saya mau bertanya lagi nih ya, di titik terendah yang dialami oleh Mbak Rani bersama suami dan anak-anak, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus, waduh, kalau ngomongin Tuhan tuh nggak selalu ngasih. Kalau menurut orang di luar sana, ikut Tuhan Yesus tuh enak, ikut Tuhan Yesus tuh harus dibilang kita ada subsidi lah ya, subsidi. Kalau dalam keadaan susah itu kita punya subsidi Indomie gitu, itu nggak sama sekali. Tapi di perjalanan hidup saya ini, waktu di saat saya susah kemarin tuh, saya harus disuruh keluar dari rumah, tapi ya rumah kontrakan. Tapi saya bergumul malam itu, Tuhan, saya udah melakukan banyak hal sampai saya harus pinjam ke teman atau segala ya dengan segala cara. Tapi saya punya keyakinan sama diri sendiri kalau Tuhan, kalau saya besok harus keluar rumah, saya cuma bisa serahkan semuanya sama Tuhan. Tapi kalaupun memang Tuhan masih izinkan saya di rumah ini, Tuhan juga kasih cara tersendiri sama saya. Tapi puji Tuhan, malam itu saya coba sounding sama yang punya rumah, yang tadinya berkeras hati untuk kekeh kita keluar dari rumah, tapi kita akhirnya bisa dicicil sesuai dengan kemampuan. Itulah mungkin Tuhan kasih caranya memperlembut hati ibu kontrakan itu. Oke, jadi di saat berada dalam kesusahan, yaitu tidak mampu untuk bayar rumah kontrakan tepat waktu, dan yang punya rumah itu sudah memberikan ultimatum. Betul. Ya, tetapi Mbak Rani yakin pertolongan dari Tuhan selalu ada. Amin. Ya, selalu memiliki pengharapan, dan akhirnya Tuhan melakukan mujizat kepada yang punya rumah itu dengan bisa membayar cicil. Apakah yang punya rumah itu orang beriman, seiman? Beda. Tidak ada orang yang bisa merubah kekerasan hati orang selain Tuhan. Kira-kira ada ayat yang selalu Mbak Rani pegang sebagai kekuatan ketika berhadapan dengan yang namanya pergumulan atau masalah? Saya sih selalu dari awal saya sebetulnya takut matinya, apalagi dengan beda iman sekarang saya pegang. Dari dulu tuh saya selalu bilang aku takut mati, apalagi aku jauh dari keluarga. Cuma yang saya pegang sampai sekarang itu
ada ayat yang bikin saya tuh nggak takut mati itu. Apa ayatnya? Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Iya, Yohanes ya, Yohanes 14 ayat 6 ya. Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa Ya. kalau tidak melalui aku. Jadi apa yang Mbak Rani pahami dengan ayat ini sehingga menjadi kekuatan untuk terus mengikut Tuhan? Karena kan di situ tidak ada jalan lain Melalui Tuhan Yesus. melalui Tuhan Yesus, dan saya berarti harus ikut Tuhan Yesus. Kalau saya dengan iman saya yang sebelumnya berarti kan berbeda keyakinan lagi. Ya. Ya, makanya saya dari awal jauh sebelum saya ikut Tuhan, ikut masuk di baptis itu awal mulanya saya itu dari ayat itu. Oke, jadi Mbak Rani pegang firman Tuhan. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga Mbak Rani itu kalau dulu dia takut mati, tapi dengan menemukan ayat itu dia tidak takut mati. Kenapa? Karena melalui ayat itu Tuhan Yesus jamin ya bahwa setiap orang yang percaya pasti sampai ke surga ya. Iya. Nah, saya mau bertanya lagi nih ya. Apa yang Mbak Rani pahami tentang seorang yang keluar dari Islam? Iya. Orang yang keluar dari Islam itu biasanya orang bilang itu murtadin, pasti nggak akan pernah yang namanya ketemu sama surga. Oke. Jadi seorang yang murtad dari Islam ya adalah dosa besar ya. Betul. Dan pasti dosanya tidak akan diampuni selain dia bisa tobat. Betul. Dan sampai dia mati tidak kembali ke iman yang lama, dia tidak akan masuk surga. Betul. Ya kan? Nah, tapi kan Mbak Rani yakin dengan perkataan Yesus di Yohanes pasal 14 ayat 6 ya. Sehingga tidak ada lagi ketakutan itu ya. Puji Tuhannya nggak ada ketakutan sama sekali sekarang ini. Ya. Bagaimana Mbak Rani bisa mempertahankan iman sampai hari ini walaupun mungkin banyak tantangan, kesulitan, ya tidak diakui sama keluarga, tidak ada komunikasi lagi dengan keluarga besar. Bagaimana Mbak Rani bisa mempertahankan iman itu? Ya, saya tuh berjalan sama dulu memang sama keluarga besar, tapi sekarang saya punya keluarga sendiri. Kalaupun dulu Tuhan Yesus bisa dicemooh orang lain, bisa dihina-hina orang lain, tapi saya juga sekarang ikut Tuhan Yesus sama seperti Tuhan Yesus. Saya dihina, saya dijauhkan, saya dicemooh, tapi saya tetap masih berani dan saya tetap masih stay sama hidup saya dan keluarga saya. Apakah Mbak Rani pernah meragukan? Pasti pernah. Di situasi seperti apa? Pasti saat kesulitan aja. Pada saat kesulitan ada timbul keraguan. Kesulitannya bukan perkara ekonomi aja. Pernah satu kali saya dihadapkan dengan perkara rumah tangga. Perkara rumah tangga, oke. Gak usah ragu-ragu ya. Ya, perkara rumah tangga di situ saya tuh merasa kayak Tuhan tuh di mana sih gitu. Sempat bertanya seperti itu ya. Tuhan di mana kok? Saya udah ikut Tuhan, tapi kok hidup saya tuh kayak gak adil gitu. Gitu. Tapi sampai berapa lama itu lalu kemudian apa yang membuat Mbak Rani itu kemudian nggak ragu lagi? Itu saya cuma bisa, walaupun memang yang lain suami bertentangan sama saya waktu itu, saya cuma nyanyi aja lagu-lagu pujian yang bisa nenangin hati saya sendiri, kayak saya ngomong sendiri aja sama Tuhan gitu. Ya lagi masak atau lagi beres-beres rumah, itu biasanya saya suka nyanyi kayak lagu pujian itu kayak punya kekuatan sendiri gitu. Walaupun memang berat gitu. Apakah ketika ada masalah datang menghampiri Mbak Rani, baik itu masalah ekonomi, masalah hubungan dengan suami istri ya, anak-anak, apakah terbersit di hati, jangan-jangan saya sudah salah langkah, ambil keputusan? Pernah waktu itu. Itu di usia pernikahan saya di umur sekitar 5 tahun. 5 tahun tuh. Saya pernah merasa, Tuhan, ini benar gak sih saya jalannya ini, saya benar gak saya ikut Tuhan ini betul gak ya? Gitu.
Tapi seiring sejalan Tuhan kayak ngeyakinin saya itu lewat lagu pujian, lagu pastinya. Atau saya ketemu waktu itu sama teman yang bilang kalau ikut Tuhan Yesus itu memang nggak gampang, Ran. Ikut Tuhan Yesus berat, kayak dia itu memikul salibnya. Kita pun sama seperti dia, gitu. Nah, ini ada yang bertanya nih, Mbak Ranis, apakah ada luka atau kekecewaan atau trauma yang belum sempat disembuhkan? Berat pastinya kalau ngomongin luka ya. Berat pastinya ada. Yang nggak bisa disembuhkan, pastinya bisa disembuhkan sebetulnya. Cuma tergantung ya. Saya pernah punya kekecewaan sendiri, tapi saya cuma bisa ya berdoa aja. Kecewa kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada suami, kepada orang tua, kepada anak, atau apa? Kecewa sama orang tua saya. Kepada suami nggak pernah kecewa? Saya sering, sering tapi kecewa. sering tapi ya puji Tuhannya dia selalu ada kekecewaan di situ, dia kasih saya kekuatan. Oke. Apakah sempat terbersit di hati mau balik lagi kepada iman yang lama? Pernah di usia pernikahan saya waktu 5 tahun itu yang saya bilang, Tuhan di mana? Tuhan ini saya jalannya benar nggak? Tuhan saya tuh nggak punya tempat ngadu. Iya. Tapi kemudian dikuatkan lagi ya, dengan puji-pujian ya, Betul. menyanyi ya. Memang Bapak Ibu, kalau kita ada dalam kesusahan, kita ada dalam pergumulan, ya kita belajar dari Mbak Rani, kita harus menyanyi puji-pujian ya, kita menyanyikan lagu puji-pujian dan dari sana kita pasti dikuatkan. Sebab Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ketika kita memuji Tuhan, pada saat kita berada dalam kesusahan, Allah hadir dan dia akan memberikan kita kekuatan dan damai sejahtera untuk terus berharap kepada dia. Baik, sekarang apakah Mbak Rani masih ragu dengan Tuhan Yesus? Oh enggak, sekarang saya nggak ada keraguan, ini udah mantap. Udah mantap ya? Udah semakin mantap ya? Mantap. Jadi walaupun suami mengecewakan, orang-orang di sekitar Mbak Rani mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan ya. Kalau soal makan atau tidak makan, mah itu hanya soal perut ya. Betul. Bukan, hidup itu bukan tentang apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Tapi hidup ini tentang bagaimana kita berjalan bersama Tuhan. Bukan tentang seberapa banyak yang kita raih dalam hidup ini. Tapi seberapa panjang kita terus berharap dan menyenangkan hati Tuhan ya. Betul. Baik, mungkin pertanyaan terakhir. Saya akan lihat lagi nih di live chat ya. Mbak Rani, apa arti Tuhan Yesus bagi Mbak Rani hari ini? Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan hidup saya. Walaupun disertai dengan air mata ya. Betul. Ya. Tapi dia walaupun saya nangis-nangis, walaupun saya waktu itu merasa lemah, saya waktu itu merasa saya udah gak sanggup, tapi Tuhan Yesus selalu memberi pengharapan dan penyemangat. Ya, ini ada pertanyaan dari Marben Hidayatullah ya. Tantangan terbesar apa yang saat mulai mengikut Tuhan Yesus? Gimana? Tantangan terbesar apa saat memulai ikut Tuhan Yesus? Tantangannya tuh sebetulnya banyak ya kalau ikut Tuhan Yesus tuh ya. Tantangannya banyak sebetulnya ikut Tuhan Yesus tuh, hidupnya udah kayak roller coaster. Ya kan? Banyak banget. Jadi tantangan hidup tuh tantangan semua. Saya kasih gambaran, saya pernah mengalami tantangan yang paling berat itu ketika saya ditolak oleh gereja. Yang tidak pernah saya pikirkan. Kalau saya ditolak oleh keluarga besar saya dibuang, saya tidak dianggap anak, nah itu biasa. Tapi yang tidak pernah saya bayangkan adalah ketika saya datang ke gereja, lalu gereja atau pendeta di situ menolak saya. Waktu melihat KTP saya masih beragama Islam, dia menolak saya. Bahkan saya pergi ke gereja lain lagi, ada pendeta yang terang-terangan tidak mau menerima kehadiran saya, padahal saya ingin belajar Alkitab di sana. Nah, itu tantangan paling berat. Itu bukan dari lingkungan keluarga saya, tapi lingkungan di luar, yaitu seperti gereja dan orang-orang Kristen. Ya, bahkan saya pernah difitnah oleh
ya dalam tanda kutip ya hamba Tuhan, jadi oknum ya, yang menyebarkan berita yang nggak enak kepada saya. Padahal saya waktu itu sedang dalam studi teologi, sudah semester terakhir ya. Nah, apakah menurut Mbak Rani paling besar dialami saat baru ikut Tuhan Yesus itu apa sih? Ya paling waktu itu masalahnya di satu circle pekerjaan ya dulu ya. Hah? Saya satu-satunya orang Kristen Heeh. dan di situ kayaknya waktu pas mendekati hari raya itu saya merasa kayak berbeda aja. Dan di situ kayak saya tuh pernah ya baru beberapa bulan kerja di situ tuh saya merasa kayak orang Kristen nih. Saya cuma satu-satunya orang Kristen. Makanya tapi puji Tuhan saya selalu bisa bergaul sama mereka itu dan saya bilang ikut Tuhan Yesus memang bukan main-main saya bilang. Ya. Itu masalah hati dan saya juga nggak pernah punya cita-cita dari awal, dari bayi, dari SD, dari SMP saya nggak pernah punya cita-cita untuk ikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tuh kayak ngasih saya jalan, sama seperti mungkin kalian awalnya nggak pernah punya cita-cita yang seperti ini, gitu kan? Atau mau jadi apa yang kalian mungkin dari kecil nggak punya cita-cita tapi Tuhan kasih jalannya berbeda. Mungkin itu seperti saya, begitu. Oke, jadi tantangan terbesar Mbak Rani saat baru memulai ikut Tuhan Yesus itu sebenarnya tadi sudah disampaikan adalah orang tua ya dari keluarga besar. Yang kedua di tempat kerja. Di tempat kerja itu Mbak Rani satu-satunya yang kemudian jadi Kristen ya. Betul. Satu-satunya Kristen ya. Kristen. Tapi mereka tahu dulu Mbak Rani Muslim. Nah, bagaimana reaksi mereka tahu bahwa Mbak Rani kok murtad? Wah, itu saya dulu sampai keluarga besar tuh, apalagi keluarga besar yang namanya orang Betawi pasti kan sering ngumpul-ngumpul. Mereka tuh kayak kaget aja yang tadinya saya tuh Islam yang suka ikut ngaji, pergi sholat kadang kalau maghrib gitu. Oh tiba-tiba yang saya ikut Kristen gitu, ikut Tuhan Yesus itu. Sebentar saya potong, kita ganti mic mungkin ya Mbak Rani ya. Ya. Jadi bagaimana reaksi teman-teman di lingkungan kerja tahu ternyata Mbak Rani kok murtad gitu loh? Apakah bagaimana tindakan bosnya? Apa ada indikasi mau dipecat atau gimana? Oh enggak. Paling kalau mereka tahu yang tadinya saya Muslim terus saya Kristen itu mereka kayak ngerasa lu bisa kok kayak mereka kayak mengharamkan saya banget gitu. Pasti itu sih. Oh cuman seperti itu ya. Tapi tetap berkawan. Awalnya sempat nggak bisa, nggak mau mereka. Ada pesan yang mau disampaikan kepada mereka yang baru mau ikut Tuhan Yesus? Buat saudara-saudara yang di luar sana yang kiranya imannya lagi sedang dalam pergumulan, yang lagi bingung saya mau ke arah mana, saya cuma mau bilang kalau ikut Tuhan Yesus itu punya kekuatan sendiri. Ikut Tuhan Yesus itu memang nggak mudah, tapi Tuhan kasih kita masalah, tapi Tuhan juga pasti kasih kita jalan keluar. Itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jika Bapak Ibu punya kesaksian, bisa Bapak Ibu mengisi narasumber di tempat ini, bisa hubungi kami di nomor yang ada di kolom komentar ya. Saudara bisa lihat di sana ada nomor yang dibagikan, nomor telepon yang bisa saudara hubungi untuk berbagi kesaksian melalui channel Galilea Network ini. Yang pasti Mbak Rani bahwa Tuhan tidak akan menghancurkan hidup kita ya. Rancangan Tuhan bagi setiap kita adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang baik. Ya, Ya teman-teman, itulah kesaksian dari seorang murtad yang luar biasa tadi ketika dia mengambil satu keputusan dalam hidupnya untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ini sangat luar biasa ya teman-teman. Oke, saya akan memberikan satu renungan firman Tuhan untuk mendasari kesaksian yang baru saja kita saksikan bersama, yaitu dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat 11. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu.
Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada Tuhan selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Ya teman-teman, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa setiap dosa yang ada dalam diri kita, ketika kita percaya Tuhan, maka firman Tuhan katakan tadi, Tuhan mengampuninya. Maka kita bersukacitalah kepada Tuhan Yesus. Karena setiap pelanggaran kita, setiap dosa yang kita perbuat, kita percaya bahwa pengampunan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan tadi dalam ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Firman Tuhan katakan kepada kita untuk tetap bersukacita dalam Tuhan. Kita tetap bersorak-sorak kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu teman-teman, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita membawa setiap pergumulan kita, setiap apa yang kita alami dalam hidup kita, kita bawa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup kita. Seperti yang disaksikan oleh seorang murtadin tadi. Ketika dia meninggalkan keyakinan lamanya, banyak pergumulan, banyak persoalan yang terjadi dalam hidupnya. Ketika dia selalu mengandalkan Tuhan, dia mengikut Tuhan dengan setia, maka dia mendapatkan jalan keluar dari setiap persoalan yang ia alami. Luar biasa kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Maka dari itu, marilah kita terus mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.